ruang fase. Lokasi. Iya. Lokasi dalam ruang fase. Belum tepat, Mas apa? Omega. Probabilitas partikelnya kurang jelas. Probabilitas apa? Masa probabilitas partikel gitu. Kalau tapi bukan probabilitas. Bukan. Apa? Omega itu apa? Mbak Asma balik lagi coba. Volume apa? Bukan. Gimana Mbak Asma? Volume. Nah, coba lengkapi. Omega adalah? Omega adalah volume pada ruang fase. Volume Bisa pada pakai ruang pada. fase. Volume ruang fase. Nah, terus tadi ada, saya tanya Mbak, soal jawab kurang lengkap, dilengkapi apa sih? Volume ruang fase total. Omega itu adalah ruang volume, jadi nggak cuma ruang fase. Ruang fase itu apanya? Titiknya namanya QP. Itu juga di ruang fase. Ya, omega adalah volume dari ruang fase. Nah, kalau omega 0 apa Mbak Lucy? Kalau omega 0 itu volume ruang fase satu elemen. Ya, gitu ya. Nah, karena itu sama-sama volume dibagi volume kan. Kalau volume dibagi volume berarti dia itu bilangan biasa. Ya, gamma itu bilangan biasa. Ya, bilangan apa itu? Gamma itu, Mas Dava. Silakan masalah. Hilang dong. Suaranya kok hilang? Belum. Gimana, apa, Mas? Gamma itu apa? Gamma itu bab 1 sudah kita bahas, bab 2 kita bahas lagi. Apa? Bahas malam apa bahas malam? Besaran statistiknya, Pak. Kalau Oke. Tapi dia itu apa gitu? Besaran statistik yang kan nggak bisa disebut besaran statistik. Kalau misalnya besaran statistik apa? Fungsi partisi itu besaran statistik, ya kan? Besaran statistik apa? Misalnya kayak omega kemarin itu jumlah cara penempatan antara pada energi NVE tertentu gitu misalnya. Nah, apa gamma itu? Tadi sudah ada yang nyinggung. Cara menyusun. Cara menyusun dalam dari rentang E0 min delta sampai E0 plus delta, Pak. Ya, cara menyusun ya. Cara menyusun dia itu sama dengan omega kan, sama dengan omega, sama dengan sigma. Gitu. Nah, sehingga kemudian dapatkan persamaan 6-nya. Persamaan 6-nya itu persamaan apa, Mbak Lutfi? Untuk menghitung entropi. Jadi itu hubungan antara statistik dan termodinamika. Statistiknya yang mana? Termo yang mana? Statistiknya yang S jumlah statistiknya yang gamma dan gamma. Kemudian untuk termonya dia yang S-nya. Oke. Nah, sekarang lanjut sedikit. Di situ ada omega 0 tadi ya, Mas apa? Omega 0. Omega 0 tadi adalah seperti volume ruang fase untuk satu stage gitu. Ya, volumenya ini imajiner volumenya. Kalau kita bicara volume biasa kan V gitu ya, berapa meter kubik misalnya. Tapi ini ada faktor P-nya, Nah, kalau
kita bicara secara spesifik ini, misalnya ada gas ideal, ya gas ideal, gas yang menempati ruang volume tertentu. Itu omega nolnya berapa, Mas? Ada satu gas gitu, misalnya satu buah gas neon, ya dia terbang dalam satu volume. Nah, itu omega nolnya berapa? Satu. Gimana tuh rumusnya? Gimana? Omega nol itu ngitungnya gimana? Kan diturunkan di buku itu ya, diformulasikan nih kalau seperti ini nilai omega nolnya adalah oke, Mbak Asmaul berapa, Mbak? Ini gas ideal monoatomik ya, Pak? Gas ideal monoatomik satu buah gas, satu atom ya, satu atom, misalnya argon gitu, dia berada dalam sebuah volume. Berapa omega nolnya? H pangkat N. Berapa? H pangkat N. H pangkat N. Mbak Lutfi? Nah, itu keadaannya dalam satu dimensi ya, Bro. Saya ulangi ya, dan soalnya gini, ada sebuah atom argon ya diletakkan di dalam sebuah ruangan bervolume V gitu. Ya, sehingga dia terbang di dalamnya itu ke sana kemari. Nah, itu omega nolnya berapa? Kan sudah spesifik sekali tuh. Dari omega nol itu kan dia dipangkatkan jumlah partikel dikalikan dengan derajat kebebasannya, Prof. Nah, dari berapa? H pangkat N. H pangkat N. N. Mas Java, gimana Mas Java? Ya? Bingung? Mas Maul mungkin tahu? Saya teruskan. 1/H3. H pangkat 3. Berapa? 1/H pangkat 3. Omega nolnya. Iya. 1/H pangkat 3, Pak. Bukan omega nolnya loh, tapi omega nolnya. Omega nol. Iya, H pangkat 3, Pak. H pangkat 3. H pangkat 3. Mbak Alfi setuju? H pangkat 3 apa H pangkat 3 N, Mbak? Mbak Alfi? H pangkat 3, Prof. Karena kan tadi sudah diketahui N-nya dia 1. Terus? Kenapa pangkatnya 3? Kenapa pangkatnya 3? Bergerak pada 3 dimensi. Partikelnya bergerak dalam 3 dimensi. Ya. Omega nolnya pangkat 3. Iya, sepele ya. Tapi mungkin kalau ketemu gini, ngobrol gini, kalau ditanya bingung ya. Jangan grogi, tenang aja. Mas Dava ini paling grogi tuh keringetan terus sampean. Tenang ya, oke kita lanjut nih. Masih ada waktu. Saya lanjutkan ke yang berikutnya, Mas Dava duluan ya. Kita pindah ke bab 3. Bab 3 ya. Bab 3 itu kan ada perhitungan apa namanya PR ya, penghitungan PR yang kemudian di PR itu apa PR itu, Mas? PR di bab 3 itu PR itu apa? Probabilitas. Kemudian teori ensemble dari bab 2 itu dimasukkan ke situ. Nah,
ada dua yang dibahas dari teori ensemble di situ, yaitu apa? Hah? Ada dua, ada dua yang kemudian dibuktikan oh sama dengan probabilitas gitu. Oh ya udah, oke cocok, oke, kita teruskan gitu dia punya itu. Apa dua itu, dua pendekatan itu yang ditunjukkan di buku itu. Pendekatan eh, teori ensemble yang dipakai di bab 3 itu. Ya itu bab 3 itu fenomena ensemble itu. Ya, jadi kalau yang mikrokanonik itu caranya adalah menghitung omega dibagi omega 0. Itu statistiknya gitu caranya. Nah, sekarang ini mau masuk yang kanonik. Pendekatannya beda, bukan NVE tapi NVT, gitu kan. Nah, di NVT ini dicari dulu probabilitasnya. Nih probabilitasnya ini persamaan sekian. Nah, terus dibahas menggunakan teori ensemble. Nah, di teori ensemble-nya itu ada dua pendekatan. Apa itu? Itu klasik. Mbak Asmaul, gimana Mas Asmaul? Dengan dua pendekatan, most probable value sama mean method. Most probable sama mean. Kalau yang most probable ngitung apa Mas apa? Lambangnya apa di situ? Lambangnya. Mbak Ulfi apa Mbak? Lambangnya apa sama apa tuh? Nanti di hasil akhirnya menghitung yang E per N cruel itu, Prof. Bukan. Yang ditanyakan ekspresi yang kemudian ternyata sama dengan probabilitas. Itu kalau yang most probable mengeluarkan apa ini ya? Lambangnya apa di situ? NR N Ya, silakan Mbak Elvi dulu. NR bintang itu, Prof. Itu yang apa tuh? Yang NR bintang yang apa? Setara dengan probabilitas. Oh iya, nanti kan memang dicari secara probabilitas. Dia yang apa? Dari dua tadi loh. Dari dua teori ensemble tadi itu. Oh, itu yang untuk most probable value. Most probable. Ya, NR bintang. NR bintang. Kalau yang min? Kalau yang main dia berarti NR, Prof. Oh, kurang dong. Bacanya masa cuma NR gitu aja. Sigma NR. Bukan sigma NR. Kalau sigma NR jumlah. Persamaan berapa ya? Persamaan berapa Mbak? Yang min itu persamaan berapa? Yang di 14 itu, Prof. Persamaan 14. Persamaan berapa itu? Halaman 44. Oh, jauh. 44. Kayaknya belum bicarakan min deh dia. Dia baru, nah kayak gitu kan, eh, apa namanya, baru cara menyusunnya. Kalau ekspresinya sendiri mana yang sama dengan probabilitas, Mbak? Kan kita nggak bahas itu detail ya, ngitung min itu. Terus ketemu hasilnya aja, hasilnya persamaan berapa? Terus lihat ke bawah, berapa? Yang sama dengan hmm?
Berapa Mas apa? Oh, halaman berapa tuh? Masih jauh. Masih jauh. 43 belum membahas min. Minnya diturunkan panjang gitu. Berapa halaman tuh? 5 halaman atau berapa gitu. Ketemu Mbak Alfi? Atau Mas berapa? Probabilitas E pangkat min beta R dibagi sigma. Itu probabilitasnya kayak gitu. Nah, yang teori min di persamaan berapa? Yang NR per N cruel itu, Prof. Persamaan berapa, Mbak? Persamaan 1 di halaman 50 pada 3.1. Kebablasan. Kebablasan. Sama 33, Mbak. Ya, tapi itu sudah dirangkum kalau yang persamaan itu ya. Persamaan 33 halaman 40 berapa tuh? 48 ya. 8. Oke deh, nanti kelamaan di situ. Saya lanjut ke Mas Dava nih ya. Nah, akhirnya persamaan tadi itu PR itu kan sama dengan min atau the most probable sama kan ya, yaitu E pangkat min beta R per itu. Nah, ER itu kalau di teori ensemble sebenarnya apa tuh ER itu Mas? E itu di situ yang dimaksud apa? Hmm? E ya. Nah, kan beta ER. Nah, E-nya itu apa sebenarnya? Apa tuh? Energi Eigen. Ingat tadi waktu kita bahas di bab 2 teori ensemble itu. Ya, teori ensemble itu ada Ki P dikaitkan dengan apa? Kanonik itu dikaitkan dengan tadi yang jawab Mbak Ufi yang saya ingat. Mbak Ufi jawab itu jumlahnya Pak gitu. Apa? Itu situ kan ER gitu. Yang jelas apa dia itu besaran apa Mas? Beta ER. Nah, E itu apa? Dan jawab gampang. Oh, fisika mesti ngerti jawabannya pasti jelas. Nggak usah pakai tingkat, nggak usah pakai tingkat. Itu apa? Adalah energi. Oke, nah sekarang coba tak detailkan dikit. Energi itu ada apa saja? Energi itu ada apa saja? Nah, nah energi yang dimaksud di persamaan satu itu halaman 50 berapa tadi? 50 itu ya. Halaman satu kan ada min beta ER gitu kan ya. Nah, ER-nya itu apa itu dia? Gini-gini, kalau kita menyebut energi karena gerak itu ada kinetik, ya. Nah, karena interaksi itu ada energi potensial. Lalu dikenal istilah ada energi kinetik dikurangi energi potensial, namanya apa Mas? Mekanika klasik. Gak ada kaitannya sama ini. Saya ingin menguraikan ini. Ini makanya disebut mekanika satu. Kita bicarakan energi itu mekanika atau mekanik. Energi kinetik dikurangi energi potensial itu apa?
Oh, kok bisa energi kok jadi entropi gitu ya? Dua besaran yang beda banget tuh. Iya, nggak apa. Tenang aja. Eh, Loh, itu pertanyaannya. Beta tadi, ER itu apa? ER-nya itu apa? Persamaan 1850 itu apa sebenarnya? Gampang, dia itu energi, tapi sebenarnya bukan energi gitu saja. Kan kurang jelas energi itu. Ada energi kinetik yang diselisihkan dengan energi potensial, itu juga tetap energi. Ada energi potensial, itu ya energi, gitu. MGH itu juga energi, setengah KF kuadrat ya energi. Ya ini ER ini apa dia itu? Keringetan sudah ada di dekat pohon sendiri loh Mas. Apa itu seger mesinnya itu. Belakang lah pohon tuh Mas. Panas. Apa-apa? Nggak apa. R itu apa? Nanti kalau tahu, maka yang dilakukan itu pasti tahu kalau mau menyelesaikan masalah ini. Oh, yang dicari itu ininya gitu. Tadi sudah kok kita sebut. Itu adalah apa Mbak Asmaul? Energi, energi, Apa Mbak? energinya, Pak. Energinya nggak lengkap, energinya gitu nggak lengkap. Energinya gitu kurang lengkap. Walau Ulfi, Energi partikel, Pak. bukan Mbak Ulfi apa Mbak Ulfi? di situ itu sebenarnya apa dia itu? Loh, betul, masa Pak ketemu? Ingat Sistem. energi probabilitas. Kok belum pernah dengar istilah itu ya? Energi sistem, Prof. Suatu Energi sistem. sistem. Ingat ya, kita sedang membicarakan teori ensemble. Teori ensemble menurut bab 2 tadi itu ya ada canonic equations of motions. Ya, masih ingat tadi ada canonic equations of motions. Nah, yang kayak gitu yang kita lagi bicarakan. Apa yang dicari? Mas, ER-nya itu apa? Kelihatannya kalau masuk ke detail gini agak bingung. Tapi kan kalau misalnya gini, kalau misalnya saya beri contoh ya, kasus khusus osilator harmonik, misalnya ya Mas Dafa ya, saya ambil ini ya, detail. Osilator harmonik. Gitu. N partikel satu dimensi, oke? Okay? N partikel satu dimensi. Apa yang pertama kali Anda cari untuk kemudian bisa menentukan besaran statistik besaran termodinamika dari osilator harmonik itu menurut mekanika statistik? Apa yang dilakukan pertama kali? H itu apa? Hamiltonian itu apa? Nah, oke. Balik ke persamaan PR tadi, Mas. ER-nya itu apa? Ya, bukan. ER-nya itu persamaan satu tadi itu, apa dia?
kembalikan ke yang saya tanyakan barusan ini loh. Kalau saya punya osilator harmonik ini, maka yang hitungan pertama adalah H, gitu kan? H itu apa gitu? Nah, yang itu sama itu apa tadi? ER itu yang di Hamiltonian ya. Sama ini ya di 33.1 itu ER-nya itu Hamiltonian itu dia. Ya, bukan asumsinya. Kan kita lagi membicarakan tentang ensemble kanonik. Equation of states-nya itu kan tentang Hamiltonian. Ingat, P titik adalah min do H. H bukan L. L itu Lagrangian. L bukan. Itu kanonik itu kayak gitu tuh. Ya, kaitannya begitu. Maka kita membicarakan ada energi gitu. Energi yang sedang kita bicarakan tadi kan bab sebelumnya probabilitas dengan mean dan most probable. Apa yang digunakan? Teori ensemble kanonik. Kalau kanonik berarti kaitannya energinya adalah Hamiltonian. Jadi ini kan situ ada tulisan ER, bukan diasumsikan, tapi konteksnya adalah ensemble kanonik, makanya energinya adalah Hamiltonian. Nyambung ya? Sambung dari depan sampai belakang itu, jadi nggak putus-putus ini. Ya. Oh, sudah duhur. Satu lagi ini aja, putaran ya, Mas Safa. Kalau menurut teori ensemble kanonik itu besaran statistik yang harus dicari apa, Mas? Teori ensemble kanonik, ya ensemble yang kanonik nih di antara tiga, mikrokanonik, kanonik, dan kanonik. Besaran statistik yang apa itu? Kalau Mbak Asmaul, gimana Mbak Asmaul? Q-nya, Pak. Kita apa Mbak? Fungsi partisi. Fungsi partisi. Fungsi partisi itu ditentukannya dengan cara gimana Mbak Ulfi? Ulfi. Mbak Ulfi, silakan. Menggunakan rumus yang GEDE itu, Prof. Yang dalam ruang fase. Secara prinsip yang paling dasar, fungsi partisi itu adalah apa? Secara prinsip. Mas Safa? Oke. Jadi fungsi partisi itu secara prinsip nyarinya gimana Mbak Asmaul? Mencari Hamiltoniannya dulu, Pak. Mm-hmm. Terus nanti didapatkan Qn V, T-nya itu E pangkat min ER per KT. Ya, dari Hamiltoniannya, kemudian itu. Lalu besaran termodinamika yang ketemu apa Mas Jawa? Yang pertama ketemu dengan Q itu. Apa itu A? Hah? A itu apa? Mbak Ulfi?
A A itu, itu, A itu sama seperti S, jadi dia entropi, Prof. A itu sama dengan S, entropi. Mas Dafa, setuju? Mbak Asmaul? Kalau saya tahu hubungannya itu kalau A kan sama dengan U min TS. Nah, jadi S nanti itu didapat S sama dengan min do A per do T. Dan pertanyaannya adalah A itu apa gitu? Tanya itu Kalau tadi Mbak Ovi mengatakan A-nya itu sama dengan S itu, Mas Dafa gitu. Sama dengan S. Beneran? Sudah kita bicarakan rangkumannya loh ya. Kalau yang mikrokanonik itu statistiknya yang mana, termodinamikanya yang mana. Yang kanonik mana sama mana, grand kanonik mana sama mana. Grand kanonik sudah tahu, sudah lengkap. Sekarang saya konfirmasi aja. Oke, saya putar lagi Mbak Ulfi. Jadi A itu Mbak. Eh, dia itu ada hubungannya sama energi dalam dikurangi dengan TS, berarti energi bebas Helmholtz, Prof. Energi, Bebas Helmholtz. energi bebas Helmholtz. Ya, oke. Benar nggak Mas Dafa? Gimana Mbak Ulfi? Nggak dengar tuh katanya. Ya, jadi A itu dari energi dalam dikurangi TS, yang mana dia itu energi bebas Helmholtz. A itu energi bebas Helmholtz. Benar nggak Mas Dafa? Bukan S ya? Bukan S. Nah, kalau S itu apa S? Energi. Oke. Oke deh. Ya, kelihatannya kita konsentrasinya jadi lama agak di depan nih, belum sampai aplikasinya. Waktunya udah 3/4 jam. Oke ya. Oke, saya review overall. Saya kira untuk Mbak Asmaul dan Mbak Ulfi, insya Allah udah cukup. Ya, Mas Dafa, ngulang Mas. Ya, diulang ya. Kita kan ini ya. Coba sih kalau Anda belajar, insya Allah kalau hanya istilah misalnya apa namanya omega 0. Nah, omega 0 itu apa toh gitu. Mestinya cepat jawab gitu ya. Apalagi yang gampang seperti apa tadi A itu apa toh? Orang fisika mau apa toh? A itu apa ya? S entropi gampang, U energi dalam gampang. Nyebutnya itu yang enteng gitu. Nggak harus nyari-nyari istilahnya ya. Diapalkan, lebih paham ini artinya apa. Jadi Mas Dava nanti silakan apa kita cari waktu untuk mengulang ya materi hari ini. Anda sudah tahu sebenarnya kita sudah latihan di waktu itu ya. Mestinya sudah bisa, tapi ya tidak apa-apa nanti diulang gitu. Mbak Asmaul dan Mbak Ufi, saya kira sudah cukup untuk target nilainya. Saya tutup dulu ya, kita ganti dengan teman-teman yang lain nanti jam 12. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Ya, terima monggo, kasih, silakan. Prof. Silakan leave dulu, saya tetap stay. Ya.